Lututnya diperban karena luka, dan orang bilang itu medali giveaway. Jahat. Tidak ada pernyataan untuk mendatangkan Seungri. Hi everyone, I'm Sul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik aja? Entah itu dia karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, fighting. Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi rame banget nih diperbincangkan oleh para netizen. Di topik pertama, kita bakal bahas dulu tentang bagaimana Metro TV yang dikecam nih dikarenakan menyebut medali yang didapatkan oleh Gregoria itu adalah medali giveaway. Anyway, sekedar untuk informasi, Gregoria itu berhasil mengamankan medali perunggu, dan medali yang didapatkan oleh Gregoria itu menjadi medali pertama bagi kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Hasil itu didapatkan oleh Gregoria usai dirinya mengalami kekalahan di babak semifinal Olimpiade 2024 dari An Seong. Ia tumbang nih lewat rubber game yang sengit dengan skor 21-11, 13-21, dan 16-21. Sejatinya Gregoria itu harus memainkan laga perebutan tempat ketiga lebih dahulu nih untuk mengamankan medali perunggu. Namun ia dipastikan lebih awal finish di posisi ketiga dikarenakan bintang Spanyol Carolina Marin yang retired dari laga semifinal lainnya kontra wakil Cina He Bingjiao memutuskan untuk mundur dari turnamen. Dan belakangan terakhir, netizen dibuat geram nih teman-teman dengan bagaimana tayangan dari Metro TV. Jadi, mereka itu seperti membuat laporan tentang bagaimana prestasi dari atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Namun saya nih teman-teman, ada narasi yang disampaikan oleh Metro TV dianggap nggak pantas oleh netizen. Karena nih, di bagian Mariska, mereka menyebutkan medali giveaway. By the way, giveaway itu apa sih? Nah guys, berdasarkan info yang aku dapatkan ya dalam bahasa Indonesia nih, giveaway itu artinya memberikan something secara gratis. Sehingga konsepnya itu hampir sama dengan memberikan sebuah produk ataupun barang kepada konsumen tanpa dipungut biaya apapun. Dan dalam masalah tayangan Metro TV ini, banyak yang beranggapan bahwa medali giveaway seolah-olah mengatakan bahwa medali itu didapatkan oleh Gregoria secara cuma-cuma. Padahal seperti yang kita lihat, Gregoria susah payah loh teman-teman dan butuh perjuangan yang benar-benar keras banget untuk mendapatkan medali tersebut. Jadi sangatlah nggak pantas untuk menyebutkannya sebagai medali giveaway. Di sisi lain, dalam artikel yang dipublikasikan oleh okezone.com pada tanggal 6 Agustus yang lalu, yaps, ini adalah artikelnya. Jadi di artikel itu dituliskan tentang bagaimana Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia yang bernama Raja Sapta Oktohari yang melemparkan pujian kepada Gregoria. Menurut beliau, medali yang sudah didapatkan oleh Gregoria itu bukanlah medali yang didapatkannya secara cuma-cuma dikarenakan mundurnya lawan. Tetapi itu adalah berkat bagaimana perjuangan yang luar biasa dari seorang Gregoria. Lebih lanjut, beliau mengatakan, perjuangan yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh Georgie sampai akhir. Ini adalah sebuah ganjaran. Medalinya Georgie itu bukan dikasih, tapi sebuah perjuangan yang ganjarannya medali. Benar-benar setuju banget nih. Bukan berarti dikarenakan ada yang mundur kita bisa mengatakan bahwa medali itu sebagai medali giveaway atau dikasih secara cuma-cuma. Karena kita bisa melihat sendiri bagaimana usaha dan juga perjuangan dari Gregoria untuk mendapatkan medali tersebut. By the way, kalian mau lihat nggak sih gimana komentar-komentar dari netizen usai melihat bagaimana tayangan itu? Kalau mau lihat, ya udah aku bacain ya guys seperti apa komentar-komentar dari netizen Indonesia. Mereka kayak lupa aja kalau perjalanan atlet ke semifinal Olimpiade itu bukan kayak pesan kopi di kafe, enggak ada yang instan loh. Di balik prestasi itu ada keringatnya, kerja kerasnya, dan dedikasi yang luar biasa. Gregoria udah melalui banyak perjuangan, bukan cuma rebahan sambil nunggu keajaiban. Sekelas nasional loh, kok iso seperti ini? Kalau boleh tahu, syarat ikut giveaway-nya apa ya? Pengen ikutan deh, lumayan medali Olimpiade. AEC aja itu narik Georgie buat foto bareng loh, karena dia itu salut dan kagum sama perjuangan Georgie bisa ke SF. Dan Marin cedera atau atletnya dari Spanyol yang undur diri itu juga bukan salah Georgie. Kok giveaway sih pak? Ditunggu ya klarifikasinya. Media besar kok gini sih? Kecuali Georgie dari awal cuma santai, nonton, tiduran, jalan-jalan, baru tuh tulis medali giveaway. Udah tahu Georgie itu berjuang dari babak grup sampai semifinal dan berakhir medal bronze plus wakil satu-satunya. Dikira gampang kali ya dapetin bronze di momen seperti itu? Jangan salah paham, Gregoria itu bukan cuma rebahan, dedikasi dan kerja kerasnya yang bikin dia bisa tembus semifinal Olimpiade. Jangan remehkan usahanya dan proses yang dia jalani.
Jahat banget giveaway. Dipikir dia ujuk-ujuk ada di SF. Kenapa sih orang itu cuma lihat bronze medal matchnya doang? Gak lihatkah perjuangan dia dari fase grup, round 16, quarter final sampai semifinal? Dia itu main sampai penuh tapping loh di kakinya. Lututnya diperban karena luka. Dan orang bilang itu medali giveaway. Jahat. Konteks medali giveaway ini apa ya? Kalau bronze medal sekelas olimpiade itu dibilang giveaway, kenapa atlet yang lain gak bisa dapat? Suka merendahkan memang. Itu nomor 3 sedunia loh, bukan se-RT yang kalau kalah dapat piagam juga. Kok ya meremehkan perjuangan dan perjalanan seseorang? Alright, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen Indonesia yang mana dapat kita simpulkan mereka sangat mengecam bagaimana penulisan medali giveaway karena mereka sendiri sudah melihat bagaimana perjuangan yang luar biasa dari seorang Gregoria. So, dikarenakan hal itu nggak pantas kalau kita menyebutkannya sebagai medali yang didapatkan secara cuma-cuma atau giveaway. Dan pada akhirnya Metro TV sudah meminta maaf nih guys akan bagaimana tayangan itu. Melalui platform X, mereka juga menampilkan tayangan dengan judul laporan permohonan maaf terkait berita perolehan medali dan klarifikasi atas berita yang gak patut. Dan dapat diperhatikan juga di tayangan terbarunya, mereka sudah merevisi hal yang menjadi kontroversi. Di sini mereka hanya menuliskan Gregoria raih medali perunggu di cabang bulu tangkis. Dan di postingan itu mereka mengatakan, kami menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada atlet peraih medali perunggu Gregoria Mariska Tunjung dan klarifikasi atas tayangan terkait perolehan medali kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024 yang keliru dan enggak tepat. Well, jadi seperti itulah bagaimana permintaan maaf mereka ya guys. Dan bagaimanakah pendapat kalian akan isu ini? Antar komennya di kolom komentar. Lanjut ke informasi berikutnya, kita bakal bahas tentang peningsan Surabaya. Yang mana untuk pihak IO itu sudah klarifikasi dan untuk netizen Korea juga sudah memberikan reaksi teman-teman atas event yang satu ini. Untuk pertama kita bakalan lihat dulu seperti apa reaksi dari netizen Korea. Jadi guys, belum lama ini di komunitas online Korea ada netizen yang sudah membagikan tentang bagaimana artikel dari allkpop.com. Oke, adapun di artikel allkpop ini itu sudah membahas tentang bagaimana Burning Sun di Indonesia atau lebih tepatnya diadakan di Surabaya dan mereka atau yang menyelenggarakan acara itu disebut mengundang Seungri. Dan melihat bagaimana artikel itu, berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea Selatan. Mereka bilang penjahat gak bisa direformasi, jadi itu hanya mungkin terjadi jika Anda tenggelam dalam nasisme yang parah, mengira Anda sudah lolos. Jika kamu punya hati nurani, kamu gak bisa melakukannya. Mereka mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa itu gak berdasar kok, tapi aku harusnya bisa mempercayainya. Dia masih belum sadar dan berkeliling membicarakan G-Dragon, tapi itu mulai membuatnya menjadi sangat besar. Kemudian ada netizen yang melampirkan artikel yang mengatakan bahwa Seungri itu nggak tahu tentang acara tersebut. Kemudian komentar ini di-reply seperti ini guys. Siapa sih yang percaya dengan apa yang dia katakan? Lihat saja apa yang dia lakukan. Dia melakukan hal yang sama seperti yang selalu dia lakuin. Jangan percaya mulut ini nyumpah serapah ya, makanya kita sensor. Jangan percaya mulut dia, ini adalah pasif defaultnya. Entahlah, mungkin aku mengambil tindakan untuk mencobanya, tapi kemudian berbalik karena sorotan tertuju padaku. Dalam artian netizen ini nggak percaya dengan kata-kata dari Seungri yang mengatakan nggak hadir ataupun nggak tahu tentang acara itu. Itu nggak terlihat manusiawi. Bagaimana bisa seperti itu? Well, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen. As you can see, banyak banget dari netizen Korea yang geram akan hal tersebut. Dan gak sedikit dari mereka yang kembali memberikan kritikan dan juga kecaman kepada Seungri. Sementara itu, untuk Seungri sendiri sudah memberikan klarifikasi kepada media Daily Sport pada tanggal 11. Dia mengatakan bahwa dirinya nggak tahu akan event tersebut. Bahkan, ia juga nggak tahu di mana wilayah Indonesia yang disebutkan dalam artikel itu. Ia juga menambahkan bahwa dirinya kan dikatakan akan pergi ke Indonesia ya pada tanggal 31 Agustus. Namun Seungri itu katanya nggak punya rencana untuk melakukan hal tersebut. Dan itu adalah jelas nggak masuk akal. Kemudian dia juga memperkirakan kemungkinan tindakan hukum termasuk pelanggaran hak potret dan pencemaran nama baik karena dianggap menerbitkan informasi palsu. Dan mengingat bagaimana kritikan ataupun hujatan yang kembali didapatkannya dikarenakan informasi ini, gak heran sih kalau dia mungkin akan mengambil tindakan hukum. Dan gimana ya pada akhirnya, akankah dia akan menuntut pihak yang bersangkutan atau gimana nih? Mari kita tunggu saja ya bagaimana ke depannya. Di sisi lain, untuk pihak IO-nya itu sudah memberikan klarifikasi nih guys. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama seperti apa klarifikasi dari mereka. Hello, I'm the Saverio atau yang kalian kenal sebagai Maggie. Oh Maggie. SP Manajemen yang mengorganize acara Burning Sun Surabaya. Dan saya Agus, perwakilan dari Gentleman Club. Oke, di sini saya sudah menuliskan beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua.
Dan lewat ini saya ingin meluruskan beberapa hal dari banyaknya misleading dan dari banyaknya berita yang beredar untuk acara yang akan saya selenggarakan pada 31 Agustus 2024 di Surabaya. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf untuk seluruh penikmat musik Korea, khususnya K-popers, all fandom, dikarenakan sebuah poster yang sudah dari beberapa hari lalu saya posting di Instagram TSC Management maupun di seluruh sosial media The Saverio. Postingan ini diartikan berbeda dan banyak sekali misleading dari media maupun berita. Saya ingin menegaskan bahwa di dalam poster yang sudah saya sebarkan tidak ada pernyataan untuk mendatangkan Seungri. Yang kemudian saya jelaskan tidak ada tindakan atau aktivitas ilegal dalam kegiatan ini. Honor to Seungri dan judul Burning Sun Surabaya bertujuan untuk menyampaikan kepada kita semua, khususnya para perempuan dan penikmat musik K-pop, untuk stay safe at the nightlife, especially club and party. Di mana kegiatan dalam insiden Burning Sun yang sebenarnya sangat mudah kita temui dalam industri dunia malam manapun. Why Best Honor? Karena kami menganggap Seungri sebagai salah satu pelaku industri di dunia malam dan dengan adanya Burning Sun beserta kejadian di dalamnya. Karena ini, orang-orang secara umum lebih berhati-hati dan waspada di dalam suatu nightclub. Why Best Honor? Seungri dan Burning Sun mengingatkan kita tentang keselamatan diri kita di tempat umum, apalagi menyangkut dunia malam. Karena siapapun bisa menjadi korban dan pelaku. Dan di lingkungan Surabaya yang sudah banyak sekali acara K-pop di nightclub, dan maka dari itu saya merupakan perwakilan dari TSV mengajukan kerjasama dengan rekanan saya dari Gentleman Club untuk memberikan wadah bagi kita agar tetap stay safe at the nightclub bersama Gentleman Surabaya. Maka dari itu, saya menyisipkan pesan berupa The New Chapter is Born, bertujuan untuk mengingatkan sekali lagi kepada kita bahwa insiden di dalam Burning Sun bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun kita masih akan bisa menikmati pesta dengan experience dunia malam seperti di Burning Sun, namun dengan perasaan lebih aman dan bahagia karena di Gentleman Club merupakan safe place untuk kita penikmat lagu-lagu K-pop dan dunia malam. Namun dengan adanya kegaduhan dan banyaknya misleading, dan untuk teman-teman semua, maka kami sepakat untuk membatalkan acara berjudul Burning Sun Surabaya demi kepentingan bersama. Saya berharap tanggapan saya tentang keramaian acara yang saya adakan ini akan tersebar luas dan meredakan mispersepsi ataupun kegaduhan kemarin. Terima kasih atas perhatian teman-teman tentang acara saya kali ini. Dan dari awal saya membuat acara ini by private invitation karena memang saya tujukan kepada teman-teman komunitas yang sudah berusia di atas 21 tahun. Dan saya tidak menarik biaya untuk teman-teman yang dengan sukarela datang dan memenuhi undangan saya. Segala keributan yang terjadi di luar pernyataan saya kali ini merupakan sesuatu yang bukan datang dari saya dan tim, serta segala sesuatu yang datang dari spekulasi warganet, di mana itu merupakan hal yang di luar kendali kami. Cukup itu pernyataan saya. Atas segala perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Alright, itu adalah bagaimana statement ataupun klarifikasi dari pihak IO-nya. Intinya adalah mereka itu nggak mengundang Seungri. Oke, itu adalah poin pertama ya. Dan mereka juga menjelaskan alasan kenapa menggunakan nama Burning Sun itu dijadikan sebagai pengingat atau untuk meningkatkan kesadaran akan apa yang pernah terjadi di Burning Sun. Selain itu, ini juga akan mengingatkan tentang keselamatan diri di tempat umum, apalagi kalau menyangkut dunia malam. Dan event mereka ini itu bisa menjadi wadah bahwa mereka juga bisa menikmati hiburan seperti yang ada di Burning Sun, namun tetap aman. Begitu guys.
Dan menurut aku, usai melihat bagaimana klarifikasi mereka, entah kenapa aku merasa mereka itu seperti menyalahkan pembaca, dikarenakan salah mengartikan tentang bagaimana isi poster tersebut. Menurut aku, di sini bukan salah pembaca, namun menurut aku memang ada yang kurang dari posternya. Kan bisa juga ditambah informasi di posternya dengan tujuan mereka tadi. Kenapa sih itu nggak ditulis di posternya? Kan orang-orang juga jadi salah persepsi. Dan terlepas mereka juga melakukan undangan secara private, tapi kan balik lagi, ini posternya itu dapat dibaca secara publik. Oleh karena itulah di saat mereka membagikannya kepada publik, ya mereka harus menjelaskan secara rinci gitu, tidak seperti itu saja. Dan sekarang beritanya udah kesebar kemana-mana dan juga sampai menjadi pemberitaan media internasional, bukan hanya di Indonesia saja. So gimana nih, siapa yang harus bertanggung jawab akan hal yang satu ini? Bagaimana opini kalian? Antar komen ya guys, di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulki pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.